Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin storytelling sejarah. Saya akan menceritakan sedikit tentang pertempuran Surabaya, perlawanan tak pernah padam. Kita akan langsung saja. Pada 10 November 1945, pagi yang mencekam di Surabaya. Matahari baru saja naik ketika suara sirine berbunyi di seluruh kota. Udara pagi yang biasanya sejuk kini terasa panas, bukan karena cuaca tetapi karena ketegangan yang menggantung di udara. Bau mesiu masih tersisa dari pertempuran-pertempuran sebelumnya, dan suara langkah kaki para pejuang menggema di jalan-jalan sempit Surabaya. Di sudut kota, seorang pemuda bernama Budi berdiri di balik barikade yang terbuat dari puing-puing rumah dan kendaraan bekas. Usianya baru 17 tahun, tapi tekadnya sekuat baja. Tangannya menggenggam erat bambu runcing yang ujungnya sudah diasah hingga tajam. Di sampingnya Pak Rahman, seorang mantan tentara peta, menepuk bahunya. Dia berkata, "Nak, kita tidak boleh mundur. Ini tanah kita, ini harga diri kita." Budi mengangguk. Matanya menatap lurus ke depan, ke arah pasukan Inggris yang bersiap dengan persenjataan lengkap. Ia ingat kata-kata Bung Tomo yang kemarin berteriak lantang di radio. Lebih baik hancur lebur daripada dijajah kembali. Kata-kata itu membakar semangatnya. Ia bukan satu-satunya. Di sekelilingnya ribuan rakyat Surabaya, pemuda, orang tua, bahkan wanita sudah siap bertempur. Senjata mereka memang tak sebanding dengan musuh. Hanya senapan rampasan dan granat rakitan. Tapi keberanian mereka melampaui persenjataan modern. Tiba-tiba suara tembakan pertama terdengar. Pasukan Inggris dan sekutunya mulai menyerang dari arah pelabuhan. Meriam mereka menggelegar, menghancurkan rumah-rumah di sepanjang jalan. Ledakan demi ledakan mengguncang tanah, membuat debu berterbangan, menciptakan lautan asap yang menyesakkan. Namun rakyat Surabaya tidak gentar. Budi melihat seorang rekannya, Sarman, berlari ke arah sebuah kendaraan lapis baja yang maju perlahan. Dengan sigap, Sarman melemparkan bom Molotov ke atasnya. Api berkobar membakar besi dan membuat pasukan musuh panik. Tapi serangan balasan datang seketika. Peluru menghujani jalanan, membuat banyak pejuang gugur di tempat. Namun itu tidak membuat perlawanan berhenti. Dari ganggang sempit, pejuang lain muncul dan menyerang dari berbagai arah. Budi sendiri berlari di antara reruntuhan mencari celah untuk menyerang. Dia melihat sebuah tank musuh yang terjebak di jalan yang sempit. Dengan cepat ia merangkak mendekat, mengambil granat rakitan yang tersisa, dan dengan sekuat tenaga melemparkannya ke bawah roda baja yang besar itu. Bom! Ledakan itu mengguncang tanah, membuat tank tersebut terbakar. Sorak-sorai terdengar dari para pejuang. Tapi mereka tahu ini belum selesai, pertempuran masih panjang. Seharian penuh perlawanan berlangsung. Kota-kota yang dulu damai berubah menjadi neraka. Api berkobar di mana-mana, gedung-gedung runtuh, dan darah para pejuang mengalir di jalanan. Meski begitu, semangat mereka tak pernah surut. Pagi sorenya, pasukan Inggris mulai menarik diri ke posisi yang lebih aman. Tetapi mereka tidak benar-benar mundur. Mereka hanya menata ulang strategi. Bersiap lagi untuk menyerang lagi. Malam tiba. Namun Surabaya belum tidur.
Api menyala di beberapa tempat, menerangi wajah-wajah lelah para pejuang. Budi duduk di sudut jalan, bersandar pada dinding yang penuh lubang peluru. Pak Rakman duduk di sampingnya, menatap langit yang masih merah karena kobaran perang. Kita belum menang, nak, tapi kita sudah menunjukkan bahwa kita bukan bangsa yang diinjak-injak begitu saja. Budi mengangguk, matanya menatap jauh ke langit yang berasap. Ia tahu Indonesia berjuang lebih lama. Darah para pahlawan di Surabaya tidak akan sia-sia. Malam itu langit Surabaya masih menyala oleh kobaran api, tapi di hati para pejuang jauh lebih besar. Dan itulah mengapa 10 November dikenal sebagai Hari Pahlawan. Hari ketika bangsa Indonesia menunjukkan bahwa kemerdekaan bukan sekedar hadiah, tapi harga diri yang harus diperjuangkan darah dan nyawa. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.